Pemirsa, Jerman akan memasuki babak baru setelah Angela Merkel memutuskan untuk tidak ambil bagian dalam pemilu kali ini setelah 16 tahun. Bagaimana kemungkinan perubahan yang akan terjadi di Jerman atau siapa yang kira-kira akan menang dalam pemilu Jerman kali ini? Kita sudah terhubung dengan Bapak Hendra Pasuhuk, senior editor Deutsche Welle atau DW. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Hendra. Selamat siang Jakarta. Pak Hendra, bagaimana situasi politik di Jerman saat ini nih? Apakah tidak adanya Merkel akan merubah peta politik di Jerman? Itu tergantung dari siapa yang nanti akan memenangkan pemilihan ini dan koalisi apa yang terbentuk. Tapi yang pasti dengan mundurnya Merkel dari panggung politik akan ada pemain-pemain baru yang harus membuat profilisasi, membuat sesuatu yang berbeda dari Merkel. Tidak bisa hanya melanjutkan apa yang sudah dia lakukan. Oke, dengan peta kandidat yang akan bertarung, siapa yang diunggulkan oleh warga Jerman sendiri, Pak Hendra? Untuk saat ini, Sosial Demokrat SPD ada di depan, walau hanya terpaut 3-4% dengan partai CDU dari Angela Merkel. Pak Hendra, saat ini berapa partai sih lebih tepatnya yang bertarung untuk kursi kepemimpinan di Jerman? Yang sangat jelas adalah 3 partai di peringkat 1-3, walaupun di parlemen Jerman seluruhnya ada 7 partai yang duduk di dalam parlemen. Tapi 3 partai yaitu CDU, SPD, dan Partai Hijau. Oke, Partai Sosial Demokrat diprediksi akan unggul kali ini, namun informasinya harus bekerja sama dengan partai lain untuk menggabungkan koalisi. Kira-kira partai mana yang akan diajak koalisi? Apakah akan berkoalisi dengan Partai Kristen Demokrasi atau seperti apa, Pak Hendra? Ya, yang jelas kita tahu bahwa saat ini adalah pemerintahan Merkel adalah pemerintahan koalisi besar antara Sosial Demokrat dan Partai Kristen Demokrat. Ya, tapi mereka sudah akan mengakhiri kerjasama itu dan masing-masing ingin membuat koalisinya sendiri. Ya, tapi masing-masing mereka hanya memiliki sekitar 20% sampai 25% suara, berarti perlu sampai 2 partai lain, 2 partai kecil lain untuk membentuk koalisi. Oke, Pak Hendra, apakah di Jerman sama dengan di Indonesia ketika partai pemenang akan berkoalisi, lalu akan ada oposisi yang bertugas untuk mengkritik pemerintahan yang sedang memimpin, atau seperti apa sih kebijakan-kebijakan atau politik di Jerman sendiri? Sistem politiknya maksud saya. Ya, di Jerman memang selalu ada oposisi. Selalu ada oposisi. Kalau dibentuk koalisi besar, tentu saja oposisi yang ada di parlemen kecil. Mereka hanya mungkin memiliki 30%, seluruhnya 30% suara. Tapi pemerintahan berikut yang akan dibentuk akan memiliki kekuatan yang lebih kecil lagi, tidak sebesar yang sekarang, dan berarti peran oposisi juga akan makin besar di Jerman. Pak Hendra, kebijakan terkait masalah apa yang saat ini menjadi pilihan dari warga Jerman dalam memilih calon pemimpin baru terkait misalkan Merkel waktu itu terkait dengan kebijakan dia untuk menerima imigran menjadi salah satu blunder yang dilakukan bagi pihak oposisi. Nah, saat ini masalah apa yang sedang hangat-hangatnya bagi warga Jerman? Masalah utama adalah masalah ekonomi. Seperti kita tahu baru saja mengalami pandemi yang hampir berlangsung selama 2 tahun. Tentu banyak orang ingin tahu, ingin situasi ekonomi yang lebih baik. Dan masalah kedua yang utama adalah masalah perlindungan iklim. Masalah yang sudah di Eropa disebut krisis iklim. Karena banyaknya bencana-bencana yang muncul dari perubahan iklim. Dan partai yang cenderung untuk mengeksplor dua problem ini menjadi untuk dalam kampanyenya partai apa saja, Pak Hendra? Tentu saja isu perubahan iklim adalah isu partai hijau, isu utama partai hijau sejak dulu, tapi semua partai sekarang mengolah isu itu dan punya konsep-konsep bagaimana menghadapinya. Dan mengenai situasi ekonomi, kita tahu bahwa kandidat dari Sosial Demokrat, Olaf Scholz, adalah Menteri Keuangan. Tentu saja pemilih melihat kompetensi dia lebih besar daripada kandidat-kandidat lainnya untuk menangani masalah ekonomi. Nah, Partai Hijau sendiri disinyalir menjadi kuda hitam dalam pemilu kali ini meskipun informasi terakhir elektabilitas partai tersebut agak menurun. Nah, apakah saat ini Partai Hijau masih bisa disebut kuda hitam dalam peta politik Jerman saat ini? Ya, jelas sekali.
jelas sekali Partai Hijau akan ikut dalam pemerintahan berikutnya. Apapun koalisi yang dibentuk tidak bisa melewati pembentukan tanpa Partai Hijau, walaupun ada partai lain yang juga harus dilibatkan. Jadi koalisi 3 partai diprediksi sebagai opsi yang paling memungkinkan, dan apakah SPD atau Kristen Demokrat yang akan menang, mereka perlu 2 partai lain. Selain Partai Hijau adalah Partai Liberal Demokrat, FDP. Tapi Partai Hijau adalah partai ketiga terbesar, sehingga peran dia akan sangat penting dalam pembentukan pemerintahan. Terkait dengan keberadaan Partai Hijau yang menjadi favorit anak muda, apakah suara anak muda di Jerman bisa diperhitungkan atau signifikan dalam pemilu kali ini? Akan sangat signifikan. Kita tahu bahwa di Jerman saat ini pemilu pemula ada hampir 3 juta orang, itu artinya hampir 5% pemilih. Dan kalau partai-partai terbesar hanya terpaut 3-4%, berarti suara 5% ini sangat penting untuk didapatkan. Karena itu semua partai berusaha menggait pemilih pemula, tapi Partai Hijau disebut yang paling sukses untuk menarik pemilih-pemilih muda ke pihaknya. Pak Hendra, saya bingung dengan, bukan bingung, tapi saya ingin tahu dengan seorang memilih suara dalam pemilu di Jerman. Seperti apa prosesnya? Maaf, tadi saya kurang mendengar pertanyaannya, agak terputus. Satu orang di Jerman bisa memiliki 2 suara, baik untuk parlemen dan kanselir kalau tidak salah. Atau seperti apa sih sistem pemilu di Jerman sendiri, Pak Hendra? Sistem pemilu di Jerman adalah sistem kombinasi antara pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Artinya setiap pemilih di Jerman memiliki 2 suara. Dengan yang pertama dia memilih nama kandidat, dengan suara kedua dia memilih nama partai. Jadi ada 2 kolom pilihan. Di satu kolom sebelah kiri adalah nama-nama kandidat yang dia inginkan. Dan di kolom sebelah kanan partai yang dia favoritkan. Dan nanti suara itu akan dicampur dan membentuk komposisi di parlemen. Tapi yang dipilih adalah komposisi di parlemen, anggota parlemen yang mereka pilih. Kemudian nanti parlemen yang akan memilih kanselir, tergantung dari koalisi pemerintahan yang dibentuk. Jadi parlemen akan memilih kepala pemerintahan, berbeda dengan di Indonesia. Oke, berarti tidak ada ambang batas, misalkan 50% suara harus dimiliki untuk memilih satu kanselir, seperti itu ya Pak Hendra ya? Iya. Jadi siapa yang punya mayoritas terbanyak, dia akan berhak memilih kanselir. Jadi biasanya prosedurnya partai terkuat itu akan diberi mandat untuk mencoba perundingan koalisi. Kalau dia mampu mengumpulkan suara mayoritas lebih dari 50%, otomatis akan terbentuk. Tapi dia juga punya kemungkinan membentuk pemerintahan minoritas. Asal dia punya suara terbanyak di parlemen. Itu juga ada. Tapi yang penting membentuk koalisi dengan suara terbanyak di parlemen, dengan kursi terbanyak. Baik, Pak, partai sayap kiri jauh yang dinilai cenderung kontroversial, apakah menjadi concern tersendiri bagi partai lainnya, Pak Hendra? Partai kiri tentu saja akan berpihak ke Sosial Demokrat dan Partai Hijau seandainya mungkin. Tetapi pihak-pihak dari Sosial Demokrat sendiri enggan sebenarnya bekerja sama dengan Partai Kiri, karena Partai Kiri adalah pecahan dari SPD, dari Sosial Demokrat. Jadi masih ada banyak perselisihan paham di antara mereka, tapi itu mungkin juga terjadi. Koalisi yang tidak mungkin dilibatkan adalah partai ultra kanan, AfD. Semua partai politik lain mengatakan tidak akan bekerja sama dengan partai ultra kanan ini. Karena apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak Hendra? Karena mereka dianggap bermain dengan sentimen-sentimen nasional sosialisme, Nazi, dan mereka memang sering menggunakan kutipan-kutipan dari era Nazi dan lain sebagainya. Jadi mereka berusaha mengangkat sentimen-sentimen anti orang asing dan lain sebagainya. Mereka cukup berhasil sehingga bisa masuk parlemen, tapi semua partai lain mengatakan tidak akan bekerja sama dengan mereka. Baik, terakhir Pak Hendra, prediksi DM terkait pemilu Jerman tahun ini seperti apa? Prediksi apa? Prediksi
Deutsche Welle sendiri seperti apa Pak terkait dengan pemilu tahun ini di Jerman? Eh, Kami memprediksikan bahwa Sosial Demokrat akan memimpin, tetapi perundingan koalisi akan berlangsung alot. Karena Sosial Demokrat sebenarnya memiliki opsi untuk memilih antara melibatkan Partai Hijau, lalu Liberal Demokrat, atau meninggalkan Liberal Demokrat dan bergabung dengan mengajak Partai Kiri. Ya, sedangkan Partai Angela Merkel CDU tidak akan bergabung dengan Partai Kiri sehingga dia punya opsi yang lebih kecil. Jadi kita prediksi bahwa Olaf Scholz akan menjadi kandidat, akan menjadi kanselir pengganti Angela Merkel. Dan itu nanti akan diikuti dengan bargaining politik berarti ya antara partai itu terkait dengan wakil kanselir sendiri berarti Pak? Betul, betul. Jadi akan ada perundingan koalisi dan di Jerman tempat pemungutan suara akan ditutup jam 6 dan 5 menit setelah jam 6 TV-TV akan menayangkan hasil-hasil perkiraan awal. Jadi sudah cukup cepat untuk diketahui ya bagaimana kira-kira peta politik setelah pemilu. Apakah perundingannya alot, apakah sulit membentuk koalisi pemerintahan atau tidak. Tapi setengah jam setelah tempat pemungutan suara ditutup biasanya sudah jelas peta politiknya karena perhitungannya sangat cepat di Jerman. Baik, terima kasih Pak Hendra telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Stay safe, selamat siang Pak Hendra.